Garis itu panjang dan lurus. Mohon maaf, nggak ada kata lurusnya ya. Saya salah di sini nih. Lurusnya. Garis itu panjang dan lurus. 12. Kita coba lihat sini ya. 12. Tadi itu berapa, Bu? 12. 15. 13 kali ya? Ada 13 atau berapa? 13. 13. Coba kita lihat bareng-bareng ya, Bu. 11 atau 12. Kita ke Ibu Lian dulu ya. Kira-kira berapa nih? Penggaris itu panjang dan lurus. Kita bayangkan penggaris panjang dan lurus. Berarti huruf L ini panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sedangkan Putri Indah Lestari 1, 2, ternyata Putri Indah Lestari ini ada 16. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memainkan ice breaking, di mana ice breaking ini dapat mengasah atau melatih konsentrasi anak. Contoh lain, misalnya ice breakingnya ini yang sudah pernah saya sampaikan waktu di CGP itu, bumi itu bulat, ya, itu bulat. Kalau misalkan lian Sofiatul, maka berapa tuh lian Sofiatul? 1. Ya, kenapa bumi 1? Karena cuma O aja, betul. Kalau misalkan Putri Indah Lestari, kira-kira kalau yang di bumi itu bulat ada tidak? Tidak ada, karena tidak ada huruf O-nya. Beri tepuk tangan kepada kumpul aja ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu kita nonton video dulu ya. Ini aku mendengar lautan Hindia bergelora membantu di pantai Boya Titik. Aku mendengar lagi saja Indonesia. nggak ada videonya. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menunggu di hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menunggu di hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Merapi, Gunung Bromo, dan
Warna pekat dan mencerah. HSPF 35 dilindungi dari matahari. Aku melihat Indonesia karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora terbanting di pantai Liat itu. Aku mendengar lagi Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kledek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini,
Aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari puisi yang tadi ya Bapak Ibu ya, aku melihat Indonesia di sini. Kira-kira Bung Karno ini melihat siapa? Melihat Indonesia, bukan melihat suku bangsa atau melihat individu Ibu lain. Pertiwi, Serikandi manis yang dilahirkan Tuhan dari buah perjuangan. Rumah megah, rajut cinta bagi anak-anak yang terpadukan. Oh, wajah. Tadi kan sudah mendengar ya Bapak Ibu ya, aku melihat Indonesia di sini. Jadi Bung Karno ini melihat persatuan bangsa kita, gitu. Terutama ketika kita melihat anak-anak didik kita itu berbeda-beda. Ada yang anaknya istilahnya polisi, ada anak istilah anak petani atau anak siapapun itu, kita melihat Indonesia. Kita juga melihat anak-anak kita, gitu. Jadi kita tidak harus membedakan mereka, gitu kan. Terus dengan kita memakai seragam, ini juga melambangkan bahwa kita ini adalah satu. Nah, selain tentang persatuan yang tadi, kira-kira apa nih makna yang Bapak Ibu dapat sampaikan atau dapat kemukakan dari puisi dari Bung Karno yang tadi? Kira-kira apa, Bu Sekar? Memberikan rasa apa kepada anak didik kita? Maknanya ya. Makna yang saya dapat setelah mendengarkan puisi tadi, kebanggaan seseorang akan Indonesia, keindahan alam Indonesia. Keindahan alam Indonesia, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Itu keindahan alam Indonesia juga kita digambarkan oleh puisi yang tadi. Selanjutnya kita perhatikan ada kalimat rumpang. Di sini sebenarnya pertama-tama kita visi dulu. Pandangan kita itu ke visi dulu. Visi itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu visi? Misalnya nih, Bu Umi nih. Visi Bu Umi atau Bu Umi tuh pengennya gini. Nanti saya tuh tahun depan saya mau jadi juragan empang gitu kan. Mau jadi juragan empang. Berarti saya tuh harus punya tanah yang banyak ya Bu Umi ya. Harus punya uang yang banyak. Punya apalagi Bu Umi? Punya aset-aset yang banyak nih. Ya lahannya juga. Ini istilahnya visinya Bu Umi nih. Ini jadi juragan empang. Berarti visi di sini itu apa? Harapan. Betul sekali. Terus apa lagi? Cita-cita, impian. Nah, sama. Kita juga di sini sebagai guru punya visi atau punya impian. Ya, Bapak Ibu ya. Lihat kita di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terus berkarakter, termotivasi yang tinggi, berakhlak mulia, percaya diri. Nah, itu adalah visi-visi kita nih, harapan-harapan kita sebagai pendidik. Kita mainkan seperti itu. Kita juga percaya nih bahwa murid kita itu mempunyai apa ya? Kemampuan, minat, bakat, mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu ya. Lalu di sekolah kita mengutamakan apa ya? Kedisiplinan, tanggung jawab, sikap positif, bersikap positif, pembelajaran yang berpihak pada siswa tentunya ya, kemudian kemandirian. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk apa nih kita sebagai warga sekolah?
memotivasi anak. Memotivasi anak untuk terus lebih belajar, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif. Ya. Nah ini kita sebagai warga sekolah seperti itu. Kemudian kita dan warga sekolah di sini paham bahwa murid ini memiliki apa yang pertama? Potensi. Betul sekali ya. Murid ini memiliki potensi asal kita bisa menggalinya dengan sebaik-baiknya dan kita menyalurkan nih potensi dan bakat siswa anak-anak kita ini. Setelah mengisi kalimat rumpang yang tadi, Bapak Ibu dihadapkan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sebelumnya mungkin Bapak Ibu lupa atau bukan lupa ya, jadi mungkin ini ya, belum memahami visi kita itu yang mana sih? Mungkin kan kita nggak terpampang nih di sekolah kita, karena mohon maaf Ibu, kita di sini masih sekolahnya masih tahap pembaruan mungkin ya Bu ya, jadi belum terpampang untuk visi sekolah kita dan data statistik kita gitu. Jadi saya sebutkan saja kalau visi sekolah kita itu terwujudnya insan yang cerdas, yang berkarakter, beriman dan bertakwa, serta berwawasan lingkungan sekolah. Itu visi sekolah. Namun saya sebagai guru penggerak ingin meluruskan bahwa bukan meluruskan membuatnya belajar membuat visi yang tadi Umi sampaikan bahwa saya ingin terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas dan nasionalis dalam era digital. Sebenarnya sama Bu, berakhlak mulia, cerdas, berkarakter. Cuma yang dulu itu di lingkungan sekolah, sedangkan saya di sini ini cerdas dan nasionalis dalam era digital. Perbedaannya apa? Karena mungkin kalau cerdas hanya di lingkungan sekolah, anak-anak cerdas di lingkungan sekolahnya saja. Mungkin ke dunia luar mungkin belum tentu bersaing dengan yang lainnya. Nah, sekarang saya ingin memperbarui bahwa visi sekolah kita itu selain di lingkungan sekolah, ini kita meluas lagi ke nasionalis dalam era digital. Apalagi sekarang ini anak-anak sudah dihadapkan dengan gadget, dengan kemampuan digital. Apalagi kelas 4 saja, murid-murid saya ini sudah pandai membuat Canva. Kemarin saya kaget sekali dengan anak-anak saya itu ketika saya buat jadwal, anak-anak ternyata bikin juga jadwal tiketnya. Ada yang bikin dari Canva, Bu. Saya tanya, ini anak-anak bisa bikin jadwal seperti ini? Gampang tuh, pakai Canva aja. Langsung jawab seperti itu. Jadi anak-anak di sini tuh sudah mulai maju dan berkembang sesuai dengan era digital yang saat ini sedang kita hadapi ya Bapak Ibu. Oke, nah balik lagi ke sini. Setelah itu, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi ada ya Bu ya? Ditambahkannya katanya apa? Nasionalis. Ya, era digital. Jika iya apa saja? Yang tadi ya, tuliskan masukan-masukan dari peserta diskusi, kemudian disusun bersama hingga menjadi kalimat visi. Nah, di sini ada beberapa perilaku contoh konkret di sekolah kita. Contoh konkret di sekolah kita itu misalnya ya Bapak Ibu, bisa dengan guru-guru ini masuk tepat waktu, ramah pada anak, kemudian mengajar dan dengan menyenangkan, jadi membuat anak ini termotivasi dan tidak bosan gitu ya. Lalu orang tua yang mendampingi anak belajar, di samping kita sebagai pendidik, kita juga harus mengedukasi bahwa orang tua ini, anak-anak kita ini perlu didampingi dalam belajar, terutama dalam pembelajaran yang dalam era digital yang tadi. Lalu murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, itu ya. Nah, di sini sesuai dengan yang saya pelajari dari modul 1.3 ini, ketika kita akan membuat visi, kita menggunakan tahapan Bagja. Bagja di sini singkatan ya Bu ya. Yang pertama ada B, buat pertanyaan, kemudian ambil tindakan, gali mimpi bersama,
jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Mungkin seperti itu. Ini visi yang saya buat, yang saya belajar. Kemudian kita berpendapat dari visi yang saya tadi ini, sebenarnya apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa nih Bapak Ibu inisiatif perubahannya? Bu Puput, inisiatif perubahannya apa ya kira-kira ya? Perlu di ini tidak perubahannya? Kalau ini yang perubahan itu dari luar. Oh, dari saya aja. Kalau visi, nah tadi kan didiskusikan bersama. Jadi visinya apa tadi? Terwujudnya siswa yang berkarakter, cerdas, mandiri, disiplin, dan dalam nasionalis juga dalam era digital. Mungkin itu sih ada perubahan sedikit. Tadinya di lingkungan sekolah kita meluas ke lebih nasionalis di era digital itu. Mungkin itu ya Bu ya yang tadi. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi kita, visi sekolah kita gitu. Apa saja ya kira-kira yang dapat kita lakukan gitu. Misalnya guru atau wali kelas merencanakan teknis penerapan budaya positif. Nah, di sini kan kita tadi ada kedisiplinan, kemandirian. Nah, menerapkan budaya positif. Budaya positif yang seperti apa? Misalnya kita sebelum masuk kelas berbaris, lalu memotong kuku mungkin, ya. Jadi diperiksa dulu bukunya anak-anak, apakah bersih atau tidak. Itu termasuk budaya positif yang dilakukan oleh guru. Kemudian dari kepala sekolah, misalnya memfasilitasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, tugas dari kepala sekolah adalah memfasilitasi kita, gitu kan. Ketika Bapak Ibu guru ingin menerapkan budaya positif, kita minta persetujuan kepala sekolah untuk memberikan sarana dan prasarana. Misalnya, ketika kita mau menerapkan budaya positif mengenai mengaji itu Jumat mengaji, Jumat berbagi, Bu, kita minta tempat Bu kita minta terpal Bu, minta sound Bu, nah minta ya Bapak Ibu ya, itu akan difasilitasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian orang tua juga berperan aktif dalam memotivasi budaya sekolah kita. Misalnya yang tadi kita sebutkan ya, kita di sini hari Jumat sudah dilaksanakan Jumat berbagi Bapak Ibu ya. Nah, sini kan ada istilahnya persetujuan atau izin dari orang tua untuk membawa snack, kemudian kita bagi-bagikan untuk teman-teman yang lainnya. Nah, di sini juga mengajarkan bahwa kita ini bersikap baik sesuai dengan berakhlak mulia itu. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua, guru, kepala sekolah agar visi di sekolah kita ini dapat tercapai? Kira-kira apa nih kegiatan yang harus kita lakukan? Apa ya? Iya, mensosialisasi ya Bu ya, betul ya yang dikatakan Bu Umi, bahwa kita ini perlu mensosialisasi budaya positif. Salah satunya misalnya kita melakukan sosialisasi di media sosial, boleh ya. Kita mensosialisasikan nih budaya positif kita, anak-anak, kita video, lalu kita sosialisasikan. Itu orang tua akan tahu kegiatan-kegiatan kita. Jadi kegiatan positif kita tuh jangan sampai orang tua tidak tahu. Mari kita bagikan, kita upload, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu budaya positif kita yang akan orang tua itu tahu ya dan dukung gitu. Kemudian wali kelas juga membentuk bimbingan konseling. Nah, di sini tidak lupa ya Bu ya, bahwa anak-anak di kita itu memiliki masalah, entah itu masalah dengan temannya, entah itu masalah dengan keluarganya. Kita lakukan bimbingan konseling. Tujuannya apa? Agar
anak-anak ini lebih termotivasi, lebih semangat lagi dalam belajar. Ada anak yang suka tidur, kita tanyakan, kenapa nih tidur di kelas? Kenapa nih suka berantem? Apa ada masalah? Kita lakukan bimbingan konseling. Lalu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Lalu bagaimana sih waktunya? Nah, di sini kita merencanakan program pembiasaan. Seperti yang kita sudah lakukan ya. SDN 1 Bodesari ini sudah bagus, Bu. Sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan positif. Yang pertama misalnya Senin tertib. Ya. Senin tertib ini di sini anak-anak harus berpakaian lengkap. Iya, dari mulai atas topi sampai sepatu. Lalu upacara juga. Itu Senin tertib. Untuk meningkatkan apa, Bu Devi? Cinta tanah air, betul sekali. Untuk nasionalisme kita, ya. Lalu ada Selasa literasi kelas. Literasi ceria, leci. Leci ya Bu Devi ya, leci. Nah, literasi kelas. Jadi anak-anak sebelum pembelajaran dimulai ini anak-anak membaca literasi dulu. Lalu ada pembiasaan mengaji hafalan juga ya Bu, surat-surat pendek, juz amma. Lalu ada Rabu literasi perpustakaan. Jadi anak-anak kita gilir entah itu Selasa atau Rabu kita masuk perpustakaan. Waktunya di shift entah itu pagi atau siangnya ya Bu Devi ya. Ya, kebagian semua ya, dari mulai kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian ada Kamis menyanyi juga. Kamis menyanyi ini insya Allah kita laksanakan ya Bu. Jadi sebelum pembelajaran kita menyanyi lagu wajib nasional untuk menjunjung rasa nasionalisme kita. Lalu yang sudah kita terapkan yaitu Jumat berbagi dan mengaji. Ya, ini positif sekali untuk sekolah kita. Belum tentu sekolah lain juga seperti kita ya. Lalu ada Sabtu ini olahraga dan makan bersama. Jadi untuk meningkatkan kerjasama anak-anak ini olahraga bersama dan juga makan secara bersama-sama. Oke, kita sudah di penghujung acara yaitu kesimpulan dari diskusi kita. Gitu. Kesimpulan dari diskusi kita ini kira-kira Ibu bagaimana Bu kesimpulannya? Oke, kesimpulan dari diskusi kita ini yang pertama meningkatkan dan mengembangkan kedisiplinan dan karakter siswa serta dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Di sini perlu dirancang dan dilaksanakan program atau kegiatan yang berpihak pada murid. Lalu penerapannya juga dengan budaya-budaya positif yang dapat terciptanya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi sekolah kita. Jadi insya Allah di sekolah kita ini akan menerapkan budaya-budaya positif yang lebih baik lagi. Karena sudah beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan ya Bapak Ibu di sini. Tinggal kita menambahkan beberapa budaya positif agar anak-anak kita ini sejalan dengan visi sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada sesi tanya jawab barangkali Umi? Boleh? Barangkali ada yang ditanyakan. Barangkali dari Ibu sendiri mau menanyakan Bu. Saya sudah tanya. Jadi tadi apa? Cepat banget ya waktu mengisi kalimat rumpang lu. Jadi ibu-ibu udah kayaknya udah pada tahu semua gitu ini apa. Cepet banget Ibu ya apa ngambil suara spontan aja jawab. Jadi cepet banget menghasilkan visi sekolah ya. Nah untuk visi sekolah sih kalau selama visi sekolah kita masih relevan, masih bisa tercapai ya silahkan lanjutkan. Kalau misalnya sudah tidak relevan, sudah tidak sesuai dengan cita-cita kita ya sudah
sudah waktunya itu diganti ya untuk cita-cita kepada anak-anak di masa depan gitu kan, boleh diganti. Tapi kalau masih relevan, masih maksudnya masih sesuai dengan cita-cita warga sekolah ya silakan dilanjut gitu. Tinggal nanti penerapannya ke anak-anaknya gimana, misinya nanti gimana. Nah, salah satu misinya itu kan prakarsa perubahan yang disampaikan tadi ya. Tadi prakarsa perubahannya tentang budaya positif, tentang apa? Tentang budaya positif ya. Itu 1 minggu ada semua. Senin Selasa literasi kelas, Rabu literasi perpustakaan, Kamis menyanyi, Jumatnya mengaji dan berbagi, dan Sabtunya sehat. Sabtu sehat. Jadi itu salah satu cara untuk mencapai visi tadi ya. Salah satu cara dengan prakarsa perubahan yang sudah disusun baru-baru ya tadi ya. Baru terus nanti kita akan di sekolah ini akan dilaksanakan ya. Bagus sekali kalau memang sudah bisa, dan harus bisa melaksanakan pembiasaan. Bagus sekali. Dan gimana rasanya kalau sudah jalan, rasanya gimana? Iya, enak sih mama. Anak-anaknya jadi kan semangat. Jadi semangatnya ada nilai lebihnya ya. Apalagi kan kalau setelah itu kan kita posting ke kelas, jadi orang tua kan tambah semangat. Salah satu cara menarik ya, bisa promosikan. Atau ada mungkin pengalaman yang ingin disampaikan oleh ibu-ibu di sini setelah melaksanakan pembiasaan tersebut, ada pengalaman yang menggembirakan, pengalaman yang Menyedihkan. mungkin ada yang ingin disampaikan setelah dilaksanakan pembiasaan yang tadi disebutkan. Sudah berapa lama ini dilaksanakan? Sudah lama ya, Bu, ya? Yang tahun kemarin. Oh, sudah. Jadi beda ya, anak-anaknya beda ya. Lebih semangat lagi, disiplin, aktif. Ya, lanjutkan dengan prakarsa perubahan yang lain yang lebih bermanfaat bagi anak-anak di masa depannya. Atau mungkin ada yang ingin merefleksikan ya, terakhir nih, ada yang ingin merefleksikan kegiatan diskusi kali ini. Boleh satu Berarti yang ingin merefleksikan, berarti iya. Boleh. Sedikit refleksi dari pemaparan tadi Ibu Nunung, sangat bagus sekali ya, menginspirasi kita semua selaku pendidik, memberikan semangat juga kepada kita sebagai seorang pendidik untuk tidak letih, tidak lelah dalam mencari ilmu, dalam belajar lebih giat lagi supaya peserta didik kita bisa meniru, bisa menjadi tauladan untuk anak-anak didik kita. Terkait dengan budaya positif, kita dukung bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan dengan budaya positif itu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif tentunya, untuk meningkatkan, untuk melancarkan ya, atau untuk mewujudkan visi sekolah kita, yaitu terciptanya siswa yang berkarakter, berkarakter, mulia, cerdas, mandiri, dan nasionalis di era digital. Terima kasih. mungkin ada lagi yang mungkin ini depan setelah menyampaikan presentasi tentang diskusi kita. Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi dari anak-anak ini. Dulu sebagai CDP ya sudah memimpin diskusi dengan baik.
menjadi seperti yang kita. Terus untuk guru-gurunya diharapkan dapat menjadi perencana terkait dengan meningkatkan budaya positif siswa agar timbul perubahan ke arah yang lebih baik, seperti misi-misi sekolahnya, yaitu berakhlak mulia. Selain itu, visi sekolah juga menjadikan anak didik cerdas. Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat mengimbangi dan fasilitasi. Terima kasih. Terima kasih sekolah-sekolah sudah memberikan refleksinya. Bagaimana Bu Nunu, masih ada yang perlu dibicarakan lagi? Atau mungkin sudah cukup Bu ya? Mungkin sudah paham semuanya Bu ya. Terima kasih Bu Devi, Bu Devi, yang lainnya juga terima kasih sekali mengambil waktunya. Ya, terima kasih sudah membantu Bu Nunu dalam proses belajarnya ya, untuk memimpin diskusi ini. Mungkin